Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya ya teman-teman ya. Di saat efisiensi dan banyak tenaga honorer dirumahkan ya teman-teman, banyak pekerja yang akhirnya kehilangan pekerjaan gitu karena efisiensi ini. Tiba-tiba kita mendengar berita mengejutkan ya, Deddy Corbuzier, Master Deddy dilantik jadi staf khusus Kementerian Pertahanan. Menteri udah gemuk, bahkan ada istilah kabinet obesitas, ada istilah itu dikeluarkan oleh pakar hukum. Lalu stafnya pun banyak-banyak. Ya inilah teman-teman ya. Jadi terlalu banyak ironi-ironi yang membuat kita itu kehilangan trust ke pemerintah ya. Kehilangan apa ya? Kerelaan untuk percaya 100% gitu karena terkadang itu tidak sesuai dengan yang dikatakan dan dilakukan ya. Ini salah satunya ya. Deddy Corbuzier dilantik jadi staf khusus. Wah, ini kita dengar deh bagaimana polemik di mata netizen ya. Ada apa dengan Kabinet Merah Putih? Sepertinya Pak Prabowo Subianto akhir-akhir ini sudah melakukan pelonggaran peraturan terhadap pemilihan pejabat-pejabat kementeriannya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dulu sebelum pembentukan kabinet, Pak Prabowo Subianto pernah berjanji kepada kita selaku warga negara Indonesia bahwasanya Pak Prabowo Subianto akan membentuk zakon kabinet, yang mana kabinetnya akan menjunjung tinggi profesionalitas pekerja. Di dalam prinsip manajerial, kami mengenal ada yang namanya prinsip right man on the right place, yang mana seseorang ditempatkan di posisi atau jabatan yang tepat sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Dan jika kita berangkat dengan kasus Deddy Corbuzier ini, apakah Deddy Corbuzier ini adalah ahli strategi dalam perang ataukah ahli strategi dalam pertahanan? Bukankah selama ini kita hanya mengenal Deddy Corbuzier hanya sebagai mentalist atau tukang sulap? Pertanyaannya, jika suatu saat Indonesia mengalami peperangan, apakah bisa Deddy Corbuzier menyulap chaos yang terjadi menjadi keadaan yang tentram dan damai? Makin kesini, saya memandang kabinet ini kok menjadi kabinet artis, bukan lagi kabinet orang-orang yang mempunyai capable dan kapasitas sesuai dengan keilmuan. Seharusnya Pak Prabowo Subianto itu meletakkan orang memang benar-benar dengan keahliannya. Seperti contohnya Menteri Pertanian. Menteri Pertanian beserta jajarannya haruslah orang yang benar-benar mempunyai latar belakang dan pengalaman tentang cara-cara bertani. Bahkan kalau bisa haruslah sarjana atau insinyur pertanian juga. Ya, walaupun konstitusi kita melindungi siapa saja bisa menjadi pejabat publik or public servant, mbok ya dipilah-pilah sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Terus kenapa nama kabinetnya tidak diubah menjadi kabinet keartisan? Hari ini Menteri Pertahanan Syafri Samsudin baru aja melantik Deddy Corbuzier menjadi staf khusus Kementerian Pertahanan. Wow, luar biadab gitu ya. Aduh, gue benar-benar nggak habis pikir ya. Gue jujur aja melihat negeri ini semakin hari kok kayak dagelan ya. Banyak hal-hal konyol terjadi gitu ya. Ya seperti pelantikan si Deddy ini. Emang nggak ada ya Pak Menhan orang yang lebih baik dari Deddy gitu untuk dilantik menjadi staf khusus. Emang Indonesia udah kehabisan orang cerdas, udah kehabisan orang yang memang berkompeten di bidang pertahanan negara. Sementara kita sama-sama tahu ya, basicnya si Deddy walaupun udah mendapatkan gelar kehormatan, tetap aja dia itu warga sipil. Sementara dalam Kementerian Pertahanan yang menyimpan segudang rahasia negara, harusnya itu orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, bukan seperti si Deddy, Pak. Apalagi kita sama-sama tahu lah ya, si Deddy ini kelakuannya, karakternya seperti apa, arogan, sombong. Apalagi kalau ingat beberapa waktu yang lalu dia sempet tuh ya dengan telanjang dadanya, mungkin ngerasa bodinya oke gitu ya, menghina, mencaci maki seorang anak karena menjawab sebuah pertanyaan ya. Yang jelas ya Pak ya, kalau memilih orang, si Deddy ini udah jelas Pak, secara moral dan etika minus Pak, minus. Please dong Pak, jangan memilih mengangkat orang itu
yang seperti si Dedi. Apa jadinya bangsa ini kalau orang-orang seperti si Dedi, si Raffi Ahmad gitu ya, yang menempati posisi-posisi? Gue yakin Indonesia bukan semakin maju, tapi semakin hancur di tangan orang-orang seperti mereka. Gue meminta kepada Pak Prabowo, please dong Pak, please gitu. Taruh orang-orang di pemerintahan Bapak ini memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya, ahlinya. Jangan seperti ya tadi gue sebutin si Raffi Ahmad, si Deddy Corbuzier yang waktu itu akhirnya mengundurkan diri, Gus Miftah gitu, dan yang lain-lainnya. Tolonglah Pak, tolong please banget Pak. Katanya Pak Prabowo ini menginginkan Indonesia maju ya, bekerja untuk rakyat dan bangsa. Tapi kalau orang-orang seperti mereka masih terus ada di pemerintahan Bapak, gue yakin Pak, ya Indonesia akan semakin mengalami kehancuran dan kemunduran. Oke Pak Prabowo? Kalian pasti udah baca berita ya bahwa Deddy Corbuzier baru aja dilantik jadi staf khusus Menhan. Dilantiknya Deddy Corbuzier jadi staf khusus ketika Prabowo lagi gencar-gencarnya melakukan penghematan anggaran. Ini membenarkan dugaan saya bahwa penghematan anggaran versi Prabowo itu hanya pembodohan publik dan mempermainkan nasib rakyat. Kenapa demikian? Ya lihat aja. Prabowo melantik staf khusus yang gaji plus tunjangannya setara dengan gaji 10-15 pegawai. Prabowo pernah mikir nggak sih bahwa dampak dari pengurangan anggaran dari setiap lembaga dan kementerian itu membuat akan ada banyak pegawai atau karyawan yang terpaksa dirumahkan atau di PHK. Ketika ada jenis pengangguran baru hasil dari pengurangan anggaran, terus Prabowo malah melantik staf khusus yang gaji sebulannya setara dengan 10-15 menteri. Ini bukti bahwa Prabowo mempermainkan nasib rakyat. Ya miris sih, saya masih nggak habis pikir ya, kok negara ini kesannya ya malah mundur ya. Saya nggak, zaman COVID aja kita terus gitu ya, berusaha maju melawan zaman, melawan tantangan zaman gitu ya. Sekarang kok malah kayak self distraction ya, apa ya bahasa Inggrisnya, intinya mode menghancurkan diri sendiri gitu. Ini menurut saya miris ya, ironis aja sih. Aneh bin ajaib, di saat masyarakat lagi mempertanyakan efek daripada efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang katanya nggak tepat sasaran, tiba-tiba malah ada lagi yang baru dilantik, yaitu staf sus Kementerian Pertahanan, yang salah satunya ada om-om botak tuh yang punya podcast. Kok bisa sih Pak Presiden? Harusnya menurut saya Pak ya, efisiensi anggaran yang paling tepat adalah dengan menyusutkan kabinet yang ada Pak. Jadi nggak gemuk-gemuk banget tuh, jadi pengeluaran negara tuh nggak gede-gede banget Pak. Ya benar, kalau misalnya ada pemangkasan anggaran untuk hal-hal yang nggak perlu, saya dukung banget Pak. Untuk mengurangi biaya-biaya perjalanan, meeting-meeting nggak jelas, itu saya setuju Pak. Tapi ya tolong diimbangi juga Pak dengan penyusutan kabinet gitu. Kok ini malah ditambah lagi? Walaupun cuma sekedar staf sus, tapi kan mereka juga butuh anggaran Pak. Ya saya juga bingung Pak, ini tujuan Bapak Presiden sekarang kemana Pak? Saya sih nggak mau seuzon ya, tapi mudah-mudahan ini langkahnya benar ya Pak ya. Satu lagi, Bapak juga tahu kan penyebab ini semua jadi kacau balau, harusnya Bapak mention juga tuh Pak pemerintahan yang sebelumnya. Jadi jangan cuma pidato di depan publik bilang marah-marah gitu ya, ada orang yang nggak setuju, ada pihak-pihak yang nggak setuju, ya Bapak sebutin juga yang bikin semua ini jadi kacau Pak. Gue dari kemarin tuh mikir kayak kenapa ya di saat semua kementerian lain tuh anggarannya dipangkas abis, tapi Kemenhan tuh salah satu yang nggak dipangkas gitu. Kenapa ya? Apakah mau perang apa gimana? Nah, ini dia. Rupanya ada penambahan. Ini dia jawabannya yang kita cari-cari. Memang mahal, memang mahal bayarannya, memang mahal. Jauh lebih mahal dari biaya listrik dan AC ASN dan alat-alat tulis dan lain-lain. Sekarang ASN pada gelap-gelapan, pada panas-panasan, Zoom meeting tidak premium, Wi-Fi tethering sendiri, dan Anda bertanya kemana duitnya? Nah, buat bayar pejabat baru yang gajinya jauh di atas Anda. Gokil. Pantesan dia kemarin rela PA-PA-in anak kecil ya. Yang gua sebel itu cuman kenapa sangat terang-terangan gitu. Kayak orang berak tapi pintu nggak ditutup gitu, kayak kan gue lihat nih, tutup anjing gitu, tutup dong pintunya gitu. Kenapa lo berbuat kotor tapi nggak sembunyi-sembunyi gitu? Gus Miftah sih lengser ya, muridnya naik.
gurunya lengser yaitu Gus Miftah, muridnya naik. Wah, ini jokes lucu sekali ya teman-teman. Ya itulah ya teman-teman. Jadi ya kata yang paling tepat menurut saya ironis ya. Ingin orang lain hemat, ingin anggaran di tempat lain hemat, tapi pada lingkungan sendiri itu boros kan jadinya. Karena menambah staf sus toh teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.